melanggar seekor anjing, menggelupur anjing itu. Lalu kita pun kata, mampus kau anjing. Begitu aja, bukannya kesian, kesakitan dia. Kalau mati pun kalau boleh jangan kesakitan begitu. Tapi itulah kata-katanya, mampus kau anjing. Wah, anjing itu kesakitan betul tuh, dilanggar. Dan hewan kalau dia memperlihatkan tanda-tanda kesakitan, itu sakit betul. Dalam hal-hal tertentu, hewan lebih jujur dari manusia. Hewan kalau memperlihatkan tanda kesakitan, sakit betul dia. Tapi manusia kan belum tentu. Kan banyak MC palsu. Katanya cuti sakit. Wow, tapi shopping dia di supermarket. Sakit katanya, tapi tidak ke klinik. Dia pergi shopping center. Jadi karena manusia dah tak punya rasa kemanusiaan itulah. Lalu berlaku satu perkembangan ironis yang berlaku apabila para saintis di Jepun dikatakan sedang berusaha mencipta sejenis robot model baru yang namanya humanoid robots yang lebih manusiawi, more human. Andainya proyek tersebut berjalan dengan baik, dalam waktu dekat kita akan mendapat rakan-rakan baru, a new generation of robots that will serve as playmates, pets, and social workers. Yang saya takut, orang akan kawin dengan robot. Karena katanya robot berbaru ini, dia boleh melahirkan rasa sayang, rasa cinta, ya, dan dia boleh bezakan, ini sayang sedikit, ini sayang banyak, sampai manusia cemburu, kau sayang dia lebih ya. Kalau kawin sama manusia cuma ditengking-tengking saja, baik kawin sama robot. Bukan? Apalagi kalau robot itu boleh dikempeskan, dilipat-lipat masuk bag, ya. Jadi tak payah bayar tambang pergi ke baru. Sampai sini. Saya ada rasa kekhawatiran andainya proyek ini berjaya dan manusia tidak berubah, manusia tetap kehilangan kemanusiaan, ini satu ancaman ini. Orang akan lebih senang dengan robot saja, jangan berurusan dengan manusia. Jadi berluasanya gejala tak berhati perut. Apa arti tak berhati perut? Tak berhati perut artinya hatinya sudah mati, yang tinggal perutnya. Dan ini bagi orang Melayu, ini isu besar. Karena Melayu adalah bangsa yang punya kesadaran yang cukup tinggi tentang hati. Dia tahu bahwa segala-galanya berpunca dari hati. Al-qalb. Karena itu bahasa Melayu saya kira adalah bahasa yang paling banyak menggunakan perkataan hati dalam pelbagai konteks. Bandingkan saja dengan bahasa Inggris yang punya hati juga, yaitu heart, kan? Tapi heart hanya dipakai secara terbatas sekali. Tapi Melayu menggunakan hati dalam pelbagai konteks yang sangat luas. Untuk menyatakan seorang yang bersuka, sukacita, gembira. Inggris hanya mengatakan happy, tak ada kena-mengena dengan hati. Tapi Melayu menyebutnya suka hati. Untuk menyatakan kesusahan, Inggris hanya mengatakan sad,
Di mana hatnya? Tak ada. Tapi Melayu menyebutnya susah hati. Untuk menyatakan orang baik, orang baik. Inggris hanya nyebut kind. Tak ada hatnya, tapi Melayu nyebutnya baik hati. Sikap berjaga-jaga itu hanya dalam bahasa Inggris hanya disebut careful, mana hatinya, tapi Melayu menyebutnya berhati-hati. Belum lagi makan hati, belum lagi ambil hati, belum lagi curi hati. Saya pikir bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menggunakan perkataan hati. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah pancaran dari kesadaran Melayu tentang pentingnya hati. Dan segala-galanya berpunca dari hati. Dan itulah yang sedang menjadi masalah sekarang. Bila hati telah mati. Hadirin sekalian, nilai seterusnya adalah nilai akhlak mulia. Saya sengaja menyerahkan ini karena masyarakat sedang dilanda penyakit keruntuhan moral, krisis moral, ya, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan segalanya. Malah saya mengatakan bahwa masalah Amerika sebenarnya adalah masalah moral yang disebut oleh Ali Mazrui bahwa Amerika mengalami penyakit kesombongan, refusing to be humanized morally. Generasi kita semacam mengalami kebanjiran idola, tapi kemarau teladan. Malaysian Idol, American Idol, entah dol-dol apa lagi. Tapi teladan itu tidak mendapat liputan, tak ditonjolkanlah watak-watak teladan ini. Tapi yang tertonjol ialah idola-idola yang tak semestinya boleh dijadikan teladan. Jadi oleh karena barangkali oleh karena orang tahu bahwa kita sudah kehilangan model, kehilangan teladan, maka orang berani membuat kartun yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mujurlah, ya masih ada pihak yang sadar, ya, bahwa watak dan pribadi teladan kita dihina, lalu berlaku kebangkitan-kebangkitan di sana sini. Seterusnya ialah nilai ilmu yang saya pikir bukan cuma sekarang, bila-bila pun, dari dulu pun, memang kalau kebudayaan itu kebudayaan Islam, termasuk kebudayaan Melayu, maka ia meletakkan nilai ilmu itu sebagai salah satu nilai teras budayanya. Cuma yang menjadi masalah, ada semacam kemerosotan dalam kecintaan terhadap ilmu. Ada sesuatu yang ironis. Masyarakat Islam, masyarakat yang tahu bahwa ayat pertama diterimanya adalah Iqra, baca. Tapi umat yang menerima perintah pertama baca itulah umat yang sedang mengalami penyakit yang disebut oleh Taufik Ismail, seorang penyair Indonesia, sebagai rabun membaca, lumpuh menulis.
Umat Islam mengalami rabun membaca. Tak baca. Menonton 24 jam tapi suruh baca. Tak mau. Kalau baca pun itu kerja budak, Pak. Tak baca. Pukul 9 malam, dihalonya budak-budak. Baca, dia baca buku. Bapak tengok TV. Oh, jadi Iqra ini hanya untuk budak-budak. Bapak-bapak tak payah baca. Nah ini, ya, menghidupkan kembali kecintaan kepada ilmu, mencerdaskan bangsa. Inilah tugas utama, jihad yang harus dilakukan oleh wadah pencerdasan umat Malaysia. Dalam konteks orang Melayu, ya, ilmu itu memang diletakkan di tempat yang tinggi. Dan sekali menjadi ilmuwan, harus menjadi ilmuwan sampai jadi. Bukan ilmuwan ke alang kepalang. Melayu tak mengaji alang kepalang. Seperti yang disebut, berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi pantun di atas menyatakan kesungguhan komitmen keilmuan dengan menekankan semangat penguasaan ilmu sesempurna mungkin. Dengan kata lain, semangat Melayu menolak sikap alang kepalang. Sikap atau sifat mediocre, sebagaimana yang dijelaskan pula dalam kata-kata perbilangan adat, alang tukang terbuang kayu, alang cerdik binasa adat, alang alim rosak agama, alang sefaham kacau negeri. Jadi alang kepalang ini bahaya. Tukang, kalau alang kepalang kemahiran pertukangannya, membuang kayu aja. Gergaji sana tak jadi, pahat ini tak jadi, buang semua. Tukang yang alang kepalang membuang kayu. Alang cerdik binasa adat, alang alim rosak agama. Alimnya alang kepalang, rosak agama. Fatwanya menyesatkan. Yang bukan-bukan. Alang sefaham, kacau negeri. Jadi hadirin sekalian, ilmuwan yang tidak alang kepalang itulah yang kita perlukan hari ini. Ilmuwan tulen yang kesetiaannya kepada kebenaran, kepada keadilan. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Di mana adanya kebenaran, disitulah ilmuwan berdiri. Ilmuwan harus meletakkan dirinya di atas kelompok, di atas partai sekalipun. Dia hanya setia kepada kebenaran. Di mana ada kebenaran, disitulah ilmuwan berdiri. Ya. Untuk jadi ilmuwan seperti itu memang tidak mudah. Sebab godaan di mana-mana. Ilmuwan juga ingin kekayaan. Ilmuwan juga ingin kemewahan. Ilmuwan juga ingin ya macam-macam lah. Anugerah-anugerah, kurnia-kurnia. Tapi dalam konteks ini saya hormat kepada ahli-ahli sihir Fir'aun. Minta maaf. Saya tabik kepada ahli-ahli sihir Fir'aun. Yang walaupun pada mulanya dia tergiur dengan tawaran-tawaran Fir'aun. Ya, akan diberi hadiah macam-macam sekiranya mau melawan dan mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Kalaulah ahli-ahli sihir itu dapat dianggap sebagai ilmuwan zamannya, ya, dia menerima tawaran Fir'aun. Kalau kami lawan Musa, kami sanggup melawan Musa dan menang, kami dapat apa?
Dapat hadiah. Oh jelas pasti. Firaun menjawab ya bahwa wa innakum laminal muqarrabin. Itu jawab Firaun. Dia tak sebut dengan detail kamu dapat apa, lesen apa, permen apa, saham apa. Cukup dengan kata wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi kroni-kroni aku. Cukuplah. Bolehkah siapa? Laminal muqarrabin itu kroni. Hah? Saya kena tanya ulama Kelantan, kok orang Kelantan tak boleh terima. Dengan jadi kroni itu boleh dapat macam-macam. Tak payah sebut. Sebab dia akan dapat benda-benda yang tak disebut pun. Itu janjinya. Wa innakum laminal muqarrabin. Apalagi dia lawanlah. Tapi yang saya menyebabkan saya punya hormat kepada tukang-tukang sihir ini ialah apabila tukang-tukang sihir ini menyadari bahwa yang dilawannya itu adalah kebenaran. Yang dihadapinya itu adalah kebenaran. Bila dia mendapati bahwa dia sedang berhadapan dengan kebenaran, bahwa dia sedang berada dalam kebatilan, maka dia merubah sikap dan menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran, beriman dengan Musa, beriman dengan Tuhan Musa, dan untuk itu mereka berani dan sanggup menghadapi risikonya, termasuk hukuman brutal Firaun. Mana nak cari ilmuwan sejati seperti itu? Yang demi kebenaran dia sanggup untuk menghadapi ancaman. Selagi itu belum berlaku, artinya belum ada ilmuwan tulen, belum sanggup mendaulatkan nilai ilmu dengan sesungguhnya. Kan banyak sekarang ini masalah. Masalahnya bukan tak ada orang pandai, tapi orang pandai yang penakut. Kan ilmuwan itu dalam masyarakat Melayu kan disebut pelita, bukan? Diibaratkan sebagai pelita. Bila seorang alim mati, maka umat pun kata, padamlah sebuah pelita. Padamlah sebuah pelita. Saya pun tak tahu yang dia susah sangat padam pelita dia pasal apa. Sebab selama pelita tu menyala, dia pun tak pernah mencari kecerahan dari pelita itu. Dia suka gelap juga. Kalau betul ilmuwan itu pelita yang mencerahkan, maka pelita tidak boleh takut kepada gelap. Pelita apa namanya kalau takut sama gelap? Kalau takut gelap jangan jadi pelita dong. Jadi aja apa yang tak payah masuk gelap. Dalam sejarah Melayu, dalam persuratan Melayu, kita menemukan watak-watak cendekiawan, ilmuwan yang selalu ditampilkan sebagai penyelamat. Kecendekiawanan Tun Perak dalam sejarah Melaka, dia ditampilkan dengan peranan menyelamatkan Melaka dari serangan Siam. Termasuk juga catatan tentang kecendekiawanan seorang cendekiawan cilik Singapura, cendekiawan kecil dari Singapura, yang menyelamatkan pulau itu dari serangan Todak. Yang menyelamatkan Singapura dari serangan Todak itu kecendekiawanan seorang cendekiawan muda gitu. Tapi nasib cendekiawan ini kadang-kadang nasibnya itu tidak baik. Seperti budak yang menyelamatkan Singapura dengan idea bernasnya itu, yang kemudiannya kan dibunuh oleh generasi tua
yang tadi yang tak mampu berdialog dengan kecerdasan anak-anak muda. Baru sekecil itu sudah secerdas itu. Kalau besar nanti habis kita. Melihat kecerdasan sebagai ancaman. Lalu dibunuh. Tinggalkan yang tumpul-tumpul saja. Begitulah. Dan tidak kurang pentingnya adalah nilai keadilan. Yang terkait dengan nilai kebenaran. Kemudian nilai persaudaraan. Yang saya pikir sekarang ini sudah tidak dihargai lagi. Walhal persaudaraan adalah nikmat. Dan dalam konteks sekarang, nilai ekonomi juga harus diberikan tempat yang sewajarnya. Karena abad ini adalah abad persaingan ekonomi. Dan pada dasarnya Islam dan seterusnya Melayu meletakkan nilai ekonomi itu pada tempat yang sebagai teras, sebagai nilai yang teras. Yang kekayaan selalu dilambangkan dengan emas. Dalam sistem nilai Melayu, harta selalu disimbolkan dengan emas dan kepentingannya dikaitkan dengan maruah diri dan bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan secara puitis, emas pendinding malu, kain pendinding ruangan, hilang rupa dek penyakit, hilang bangsa dek tak bermas. Jadi emas itu lambang nilai ekonomi. Dan saya pikir orang Kelantan cukup paham tentang emas sebagai membayangkan nilai ekonomi. Sebab orang Kelantan banyak memakai barang-barang kemas dari emas yang itu dijadikan bahan modal bisnis. Ya. Digadai, diambil, digadai, diambil. Yang tidak menjadi aib. Tapi di negeri lain menggadai emas itu dianggap aib gitu ya. Maknanya teruk sangat dah lah tuh sampai begadai. Tapi bagi bisnismen Kelantan didapati bahwa mereka menjadikan emas sebagai modal bisnis. Jadi menggadaikan itu tidak aib sebab untuk jadi modal bisnis nanti untung dia tebus gitu. Di tempat lain pula. Jadi mungkin orang Kelantan lebih paham tentang simbol emas sebagai nilai, simbol nilai ekonomi. Ya. Emas pendinding malu, kain pendinding ruangan, hilang rupa dek penyakit, hilang bangsa dek tak bermas. Kalau kita ini miskin, bangsa kita miskin, tak kuat ekonominya, siapa mau dengar suara bangsa kita dalam dunia yang menyembah kekuatan ekonomi. Akhirnya duit yang bercakap. When the money speaks, the rest will be silent. And at the end of the day, the money will have the final say. Terima kasih atas perhatian. Semoga sudi memikirkan apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.